Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, James Bond 007. Detektif James Bond 007. Wallahu a'lam bishawab. Di depan saya ini, saudara-saudari, ada uang kertas. Uang kertas yang seluruhnya 100.000 kalau dihitung. Tetapi ini ada kelainan di dalam seri uang ini. Sekarang kita mau membahas masalah seri uang yang di depan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapat uang ini kurang lebih di suasana Ramadan inilah. Nah, ini tampak hitam ini, seperti ini saya dapat. Ini seperti kotak Mekah, saudara-saudari. Ada orang menghadap seperti menghadap kotak Mekah. Serinya saudara-saudari lihat, 01, 02 sampai 2000. Tidak perlu saya uraikan, saudara-saudari, tetapi sudah saya periksa. Ada kejanggalan, cuma satu uang yang janggal di sekitaran nomor 40 kalau tidak salah. Nomor 40. Nah, 39. Nah, ini seharusnya angka seri 38. Boleh lihat ya, saudara-saudari. 38, 39, 40. Nah, ini 40-nya tidak ada, langsung 40, 41. Nah, ini tidak ada 40-nya. Nomor 40-nya tidak ada. 39 langsung 41. Nah, kalau lihat di lirik dari sini ZBC. Kalau yang ini WBC. ZBC 39, WBC 40 yang seharusnya. Ini ZBC 41. Nah, ini berarti surat yang harus saya pecahkan. Detektif James Bond 007. Wallahu a'lam bishawab. Uang ini serinya 1 sampai 200. Kalau kita uraikan 100 berarti 1 abad, saudara-saudari. Ini saya akan menguraikan. Insya Allah akan terpecahkan masalah surat yang diberikan kepada saya ini. Istilahnya surat untuk saya uang ini. Itulah jarang saya kalau menjajankan uang seperti ini. Harus saya cerna dulu apa makna arti serinya. Ini nomor 40. Langsung saja ya, saudara-saudari. Nomor 40 WBC 496914. WBC artinya kalau tidak salah petinju. Nah, petinju itu artinya di tahun 1980, 70 atau 60-an terkenalah yang
orang kulit putih, petinju, kulit putih, kulit hitam, yaitu Muhammad Ali, legendaris petinju di tahun 1980 atau 70-an. Sudah dapat ini saudara-saudari, WBC 496914, istilahnya WBC A, Yin Yang. Iya, artinya kalau kita melihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari zaman kemerdekaan 1945, banyak yang kita lalui, suka dan duka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melirik dari masalah kulit putih, kulit hitam, ini petinju kulit hitam Muhammad Ali, legendaris. Masih ingatkah saudara-saudari juga Presiden John Kennedy yang wafat ditembak saat bersama istrinya di mobil iring-iringan. Sahabat pena Presiden Soekarno. Wallahu a'lam bishawab. Itulah masalah urusan dunia itu saudara-saudari. Di saat kemerdekaan memang ada orang yang pro dan kontra. Saya tidak usah jauh-jauh melirik keadaan pada saat ini. Perang Israel, Amerika dan Iran. Melirik dari situ, kita jangan melihat dari segi pakaian saudara-saudari. Ambil contoh saja seperti saya beberapa hari yang lalu. Saya antrian di SPBU, tempat pengisian bahan bakar beberapa hari yang lalu. Ada di situ baris berbaris. Kelihatan barisnya rapi seperti kita baris berbaris. Di saat mendekati pengisian, berjalanlah baris berbaris itu. Di saat baris berbaris itu ada salah satu pengemudi motor yang tidak disiplin. Dia berlari dari barisan 1, 2 atau 3 motor kalau saya tidak salah. Di saat itu saya melihat di depan sudah acak-acakan. Saya tidak mau bergerak di saat itu. Setidaknya bergerak, saya lihat barisan berapa motor yang terpotong. Di saat itulah saya stop. Saya kosongkan. Kalau ada 2 atau 1 motor di depan, memang saya kosongkan. Saya tidak mau masuk ke daerah lebih diprovokatorkanlah lagi oleh orang. Dan datanglah orang dari belakang mau mengisi BBM motor juga. Maju Pak, dia bilang. Apa? Maju? Bapak mau mengurusi motor saya. Bapak urusi motor yang di depan itu saja. Yang di depan itu acak-acakan berpecah. Itulah saya tidak mau maju ke depan. Kalau Bapak mau cepat, ambil di daerah barisan itu. Ya, BBM bahan bakar yang agak mahal kalau tidak salah. Itu langsung lagi sepi, tidak ada, tidak rame istilah pengisian bahan bakarnya. Dia bilang ya agak selisih paham masalah ucapan kami. Itu ini Bapak lihat itu. Nah, kalau Bapak mau juga rapikan barisan di depan itu.
Itu saya tidak mau maju, saya tidak mau terprovokator masalah ini. Akan jadi terpecah belah. Itu saya mantap di sini. Saya kosongkan memang sengaja 1 atau 2 motor di depan ini. Itu akibat dari dampak dari memang ada orang-orang nian sengaja yang mau memprovokator, merusak istilah kata barisan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah Pak, kalau gitu diamlah Bapak tuh, tidak usah bicara lagi. Saya bilang Bapak tuh yang diam, bukan saya. Bapak dulu yang mulai. Bapak lihat kondisi. Jangan Bapak main suara. Itu alasannya. Sambil kami bahas lagi dan saya berucap. Dia juga berucap. Saya nih puasa. Nah, itu puasa kan. Nah, arti puasa tuh tahu tidak? Artinya sabar kita. Jangan Bapak berucap saja arti puasa itu apa. Artinya apa? Jangan menahan lapar dan haus saja. Tingkah laku perbuatan kita harus luruskan. Jangan hasad, jangan hasud, iri hati, dengki. Salah satunya. Orang tersebut salah satunya orang yang sering mengantar penumpang. Tidak perlu saya sebutkan merek pengantar motor tersebut. Saya sambil baris berbaris berbicara. Itu lihat yang antrian di depan itu, orang berpakaian muslimah. Dia tidak tahu apa arti muslimah, pakaiannya saja, tetapi dia seperti memprovokator baris berbaris. Tidak sekolah orang-orang tersebut yang di depan yang acak-acakan tuh. Dengar saja Bapak di belakang saya. Jangan kita terpengaruh dengan pakaian. Salah satu yang sering memprovokatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pakaian muslimah. Salah satu contoh rombongan FPI, saya bilang seperti itu. Di SPBU tersebut banyak orang yang dengar, tetapi hanya mendengar. Memang kenyataannya begitu. Yang sering memprovokator di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sepertinya orang yang berpakaian seperti pakaian benar-benar mencerminkan agama rahmatan lil alamin, tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Mereka sering memprovokator, menghasut, menghasad, iri hati, dengki, suka berbuat keributan. Saya bilang begitu. Diam, tidak ada yang mau berbicara dengan saya. Semua di barisan depan belakang semua terdiam, saya bilang begitu. Nah, jika kita sekolahan yang kita tahu masalah antrian, kita harus rapi, jangan berpecah belah. Sepertilah itulah kenyataan yang contoh untuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita lihat di istilah pandangan kita ke depan. Jika ke depan sepertinya acak-acakan, jangan kita masuk. Berdoa meminta kepada Allah petunjuk. Itu yang lebih afdol. Yang di belakang harus tahu diri. Itu yang pengalaman saya beberapa hari yang lalu menyikapi masalah perang di antara Amerika dan Israel, Iran. Nah, di Indonesia ini banyak beberapa golongan saudara-saudari kalau kita melihat dari segi agama. Agama Syiah, agama Wahabi, agama aliran Muhammad aliran Asbandia banyak
aliran-aliran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Melihat dari segi perang, kita lihat di Iran memang pakaiannya pakaian muslim muji kita, tetapi tidak berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini menganut azas Pancasila. Berlain-lain agama, suku, ras, warna kulit, kita harus bersatu. Melihat dari segi masalah perang tadi, ada desas-desus masalah minyak di selat apa itu namanya? Ya, saya lupa pada itu nama selat yang harus melalui selat di daerah Iran akan tersendatlah untuk bahan bakar di kenegaraan. Logika saudara-saudari, jika kita umat Islam yang betul rahmatan lil alamin, masalah minyak itu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepribadian untuk satu golongan saja. Kita melirik dari segi kacamata agama. Jika ada ranting sekecil apapun di jalan, harus kita singkirkan selemah-lemah iman. Setinggi-tinggi iman kita mengucapkan la ilaha illallah, itu setinggi-tinggi iman. Melirik dari segi kacamata agama rahmatan lil alamin, tidak saya sebutkan. Yang kita jadi panutan di muka bumi ini adalah Rasulullah kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang ke-25. Itu yang saya imani. Melirik dari segi seperti menunda, ada penundaan kapal bahan bakar. Itu salah satunya salah besar jika umat yang mengaku agama rahmatan lil alamin menunda untuk kepentingan orang banyak tanpa memandang agama, ras, suku, warna kulit, golongan, dan lain sebagainya. Itu sangat fatal. Itu tidak dibenarkan jika memang kejadian tersebut. Tetapi beberapa jam saya dengar tidak begitu kenyataannya. Alhamdulillah, menjelang lebaran ini kita lancar-lancar saja. BBM pengisian bahan bakar, alhamdulillah, itulah sudah terrealisasikan oleh kepemimpinan yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan yang benar-benar untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ada berita juga Bapak Presiden kita, Bapak